warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual machine. Dan ini adalah materi pada Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan kita sudah masuk ke bab yang kedua. Lalu apa aja sih yang akan kita pelajari pada Debian dan Ubuntu Server Administration? Pada bab virtual machine ini, yang pertama kita akan belajar menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Karena seperti yang teman-teman ketahui, Ubuntu merupakan operating system atau OS yang berbasis Linux. Karena banyak sekali nih OS-OS yang berbasis Linux namun beda vendor atau beda buatan seperti Debian, dan juga terdapat Fedora dan masih banyak lagi operating system Linux yang memiliki kelebihan atau bahkan masih banyak yang lebih stabil atau yang lebih direkomendasikan. Lalu kita juga akan belajar power off versus safe, di mana akan terdapat perbandingan diameternya. Dan materi-materi lain yang akan kita bahas pada bab ini seperti snapshot pada virtual machine, lalu clone virtual machine, dan yang terakhir export import virtual machine. Nah, kita sudah harus terlebih dahulu menginstal VirtualBox dan juga Ubuntu. Jadi akan seperti ini tampilannya ketika teman-teman menginstal VirtualBox. Seperti ini, tidak ada apa-apa, hanya fitur-fitur saja. Namun juga sudah terdapat banyak server yang akan kita gunakan atau kita running. Nanti akan terjadi seperti ini tampilannya. Ada Ubuntu dan juga ada Windows. Di sini ada OS Linux yang bernama OS juga, dan Oracle Linux yang lain. Menginstal VirtualBox sendiri sudah saya kasih tutorialnya di video sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu menginstal Ubuntu Server, yang dimana Ubuntu Server bisa dirunning ke VirtualBox yang sudah terinstall. Caranya sama seperti kemarin teman-teman menginstal VirtualBox. Caranya adalah teman-teman bisa buka Microsoft Edge. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang namanya Ubuntu Server. Lalu teman-teman pilih website yang resmi dari Ubuntu, yaitu ubuntu.com. Teman-teman bisa klik. Jika sudah muncul tampilannya, bisa klik download. Tapi yang harus teman-teman ketahui, teman-teman harus install yang Ubuntu Server, jangan Ubuntu Desktop atau biasa. Lalu teman-teman bisa langsung download saja. Tapi saya rasa di sini saya tidak akan mendownload ya, karena saya sudah mendownloadnya. Nah, jika sudah mendownloadnya, teman-teman bisa buka file explorer. Ini karena saya sudah menginstalnya, saya akan langsung ke VirtualBox-nya. Lalu di sini akan menampilkan tampilan awal aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah pernah mencoba membuat virtual machine pada VirtualBox. Lalu di sini teman-teman bisa langsung klik New. Lalu kita bisa menamai terserah kita. Nah, di sini saya akan menamainya Ubuntu Server. Dan teman-teman bisa menglokasikan di mana filenya tersimpan. Tapi di sini saya akan menyimpannya di C. Lalu untuk tipenya, teman-teman bisa pilih yang Linux dan versionnya bisa pilih yang Ubuntu. Oke, lalu kita klik next. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur prosesor yang kita butuhkan untuk merunning virtual machine atau Ubuntu. Di sini saya akan memilih yang 2 agar cepat proses instalasinya. Tapi itu juga tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman dan memorinya. Dan di sini memorinya saya pilih 2048 MB saja. Lalu teman-teman bisa klik next. Nah, di
sini storage tergantung berapa storage yang teman-teman perlukan pada virtual machine atau server yang teman-teman mau running. Karena saya tidak perlu banyak-banyak, saya cukup menggunakan 25 GB. Lalu di sini klik next saja. Nah, di sini kita bisa klik finish. Lalu kita start. Lalu di sini teman-teman akan ditagih file ISO-nya oleh VirtualBox. Kita klik sebelah kanan, folder. Lalu kita cari file ISO-nya. Kita pilih yang server. Kita klik open, lalu mount and reboot. Nah, di sini kalau teman-teman merasa layarnya terlalu kecil, teman-teman bisa klik view, lalu klik yang full screen mode. Jika sudah, lalu kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kalian bisa pilih yang English. Klik down. Nah, ini kalian bisa klik down lagi. Lalu di property address kita bisa langsung klik down lagi, down. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kalian bisa mengarahkan kursor ke atas dan ke bawah. Kita akan mengarahkan ke bawah sampai ke down dan kita klik lagi. Nah, di sini kita klik down lagi. Nah, di sini kita bisa mengarahkan lagi ke bawah yang continue, lalu kita klik lagi. Nah, di sini kita harus memasukkan nama. Nah, di bawahnya, di nama servernya, misalkan saya akan mengasih nama Adinda Server. Lalu kita pindah lagi ke bawahnya, kita kasih username Adinda. Nah, di password itu sesuai keinginan teman-teman ya. Kita di sini suruh mengkonfirmasi passwordnya. Lalu kita klik down. Nah, di sini kita bisa install open. Nah, di install open kalian bisa klik enter saja. Nah, selanjutnya kita klik down. Nah, ini merupakan bagian yang lumayan lama teman-teman, bisa tinggal saja karena ini memakan waktu sekitar 30 menit. Bahkan teman-teman mau lihat detail proses instalasinya, teman-teman bisa klik view full log. Lalu kita klik enter, itulah tampilannya. Tapi di sini saya skip saja pas udah selesai proses penginstalannya. Lalu misalkan ada tulisan merah atau violet, teman-teman bisa klik enter saja. Itu terjadi karena butuh konfirmasi dari teman-teman apakah teman-teman mengonfirmasi kesalahan yang terdapat pada instalasi. Tapi ini nggak terlalu berpengaruh. Selanjutnya ini step-step. Jadi kalau misalkan stok kayak gini, bisa klik enter-enter saja dan kita diminta untuk login. Oke, jika sudah server yang kita minta atau virtual machine kita sudah berhasil dibuat. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu power off versus power save. Tadi kan kita sudah berhasil menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Jadi artinya sekarang kita sudah punya satu virtual machine di dalam VirtualBox. Nah, di sini kita coba buka VirtualBox-nya. Di sini saya sudah punya satu virtual machine di dalam VirtualBox. Kalau kita coba buka VirtualBox, nah ini Ubuntu-nya saya. Nah, di sini kalian bisa tunggu saja. Kalian bisa klik switch.
tapi ini sekarang lagi ada di split mode. Jika teman-teman ingin keluar dari split mode, teman-teman bisa klik Ctrl dan C. Nah, maka dia akan keluar dari script mode. Tapi di sini tampilannya lumayan kecil ya. Mungkin teman-teman agak kurang bisa melihat. Nah, sekarang kita akan coba belajar untuk mematikan virtual machine kita. Untuk mematikannya sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung close saja. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah save the machine state. Nah, kalau misal kita pilih save the machine state, maka nanti posisi virtual mesinnya itu akan tetap seperti ini. Kalau nanti kita nyalakan lagi, itu langsung start seperti ini. Jadi saya coba close, kemudian saya pilih yang save. Nah, dia akan nge-save state-nya. Sekarang perhatikan di sini statusnya dia save. Kalau misalkan kita klik start, itu nanti dia akan kembali ke posisi persis seperti tadi. Jadi saya klik start. Nah, dia akan merestore dan perhatikan di sini kita kembali ke posisi persis seperti tadi. Jadi nggak perlu login lagi karena statusnya itu sudah di save. Tapi kalau misal kita close, kemudian di sini kita pilih yang power off the machine. Nah, ini maka nanti ketika kita menyalakan lagi, Ubuntu-nya akan booting dari awal. Jadi nanti kita harus memasukkan username dan password lagi. Kita coba ya. Ini kita power off the machine. Nah, kemudian kita klik OK. Perhatikan di sini sekarang statusnya adalah power off. Dan kalau misalnya kita klik start, nah di sini kalian bisa lihat ya, dia nanti akan booting dari awal. Jadi prosesnya agak relatif lebih lama daripada yang tadi. Nah, dia akan booting mulai dari awal seperti ini. Dan nanti kalau sudah selesai booting, kita harus memasukkan username dan passwordnya lagi. Nah, jadi kesimpulannya kalau yang itu mirip kayak sleep ya, kalau di laptop. Jadi ketika teman-teman sleep, lalu teman-teman buka lagi laptopnya, aplikasi-aplikasi yang terbuka tidak tertutup. Ya, tidak hanya dengan shutdown. Kalau misal teman-teman misalkan shutdown laptopnya, kemudian nyalakan lagi, itu aplikasi-aplikasi pasti tertutup semua. Seperti itu analoginya. Kita bisa login menggunakan username kemudian passwordnya, dan kita berhasil masuk lagi. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara save dan power off. Selanjutnya kita akan coba snapshot pada virtual machine. Tapi sebelumnya, apa sih itu snapshot? Nah, snapshot itu bahasa gampangnya adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi, ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Contohnya seperti ini, terdapat satu server dan status server yang sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot, dan ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti di sini, contohnya terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1, dan ternyata ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi bahasa gampangnya atau lebih mudahnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint di status yang sekarang dan setelah melakukan checkpoint melakukan perubahan dan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Oke, langsung saja kita praktekkan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, oke, langsung saja kita bisa buka VirtualBox. Nah, di sini kita akan mempraktekkan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu dengan klik start.
bisa masukkan username terlebih dahulu, lalu masukkan password. Nah, tapi karena saya save, jadi saya tidak perlu login. Nah, pada server saya sekarang ini masih default ya, jadi nggak ada file apapun atau konfigurasi apapun ketika kita melakukan perintah ls. Ini nggak ada file apapun yang tertampil. Jadi ini saya akan coba save. Saya akan coba snapshot nih di konfigurasi awal atau default pada servernya. Jadi nggak ada file apapun, konfigurasi, dan kita akan coba snapshot dengan menekan button yang ada di sini. Lalu kita klik snapshot. Nah, di sini kita tekan tombol tag. Nah, di sini kita akan disuruh mengisi nama. Nah, contohnya saya akan isi dengan nama default. Lalu di sini kita klik OK. Nah, jadi snapshot yang ada di sini atau saya buat di default server ini adalah snapshot dengan server tanpa ada konfigurasi ataupun file apapun. Jadi saya akan coba running ya. Ini saya kembali ke details. Nah, klik di sini, kita klik start. Lalu kita tunggu dia melakukan proses running server. Saya akan coba membuat file baru dengan perintah touch ini. Ketika saya lihat tidak ada masalah apapun ya, jadi saya akan membuat file baru dengan perintah touch a.txt. Nah, di sini saya akan membuat 3 file, yaitu a.txt. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita klik lagi touch txt. Lalu yang ketiga ctxt. Jadi ketika di snapshot yang sudah saya tandai sebelumnya itu tidak ada file apapun. Sedangkan sekarang saya akan membuat server ini memiliki 3 file. Nah, sekarang saya akan coba save lagi. Jadi ini nanti diingat-ingat ya ketika saya akan ketikkan ls. Nah, sekarang saya akan coba save. Saya akan kembali ke snapshot. Nah, sekarang saya kembali ke snapshot apapun status yang sudah saya tandai sebelumnya, yaitu tidak ada file apapun. Nah, sekarang kita klik button, lalu pilih yang snapshot. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang default, lalu klik restore. Nah, di sini ada 2 opsi dengan centang, klik create a snapshot of the current machine state atau tidak. Jadi maksudnya adalah ketika saya restore atau kembali ke default server, itu bisa sekalian status pada server saya sekarang. Itu bisa sekalian langsung dibuatin snapshotnya juga, atau statusnya sekarang terdapat 3 file, itu saya juga bisa langsung membuat snapshotnya sekaligus dengan mencentang. Tapi saya tidak akan melakukan save shot atau tidak klik centang. Kembali saya akan restore saja. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke detail. Nah, di sini kita klik start. Seharusnya ini tidak ada file yang tertampil atau file yang ada pada server, karena kita sudah kembali ke default server yang sudah kita snapshot sebelumnya. Oke, kita tunggu saja. Nah, kita coba ketikkan ls. Nah, apakah masih ada filenya? Jika masih ada file yang tertampil, maka gagal. Jika tidak, maka restore snapshot kita berhasil. Oke, di sini kita ketikkan ls. Nah, di sini tidak ada file yang tertampil ya, karena saya sudah kembali ke status awal ketika saya membuat snapshot ataupun checkpoint. Selanjutnya kita akan belajar tentang clone. Clone itu fungsinya untuk memperbanyak virtual mesin kita. Contohnya, misal kita membutuhkan 2 virtual mesin Ubuntu server.
Nah, kalau misal kita butuh dua seperti itu, daripada kita menginstal 2 kali Ubuntu, kita bisa melakukan clone, yaitu kita install sekali saja, kemudian nanti dari satu VM tersebut kita bisa clone sebanyak yang kita mau. Atau lebih gampangnya, clone itu kayak duplikat gitu ya. Nah, kita langsung saja buka aplikasi VirtualBox. Di sini kita bisa klik kanan di tulisan Ubuntu-nya. Kemudian kita pilih menu clone. Di sini untuk namanya kita bisa kasih Ubuntu 2. Tapi teman-teman bebas ya mau kasih nama apa saja. Lalu kita klik next. Nah, di sini kalian bisa pilih yang full clone. Lalu kita klik next lagi. Nah, di sini teman-teman bisa klik finish. Di sini teman-teman bisa tunggu ya. Nah, ini cepet ya, nggak ada 1 menit. Bayangkan kalau teman-teman pengen punya 5 Ubuntu server. Kalau nggak ada fitur cloning, teman-teman harus install Ubuntu 5 kali. Dan tadi teman-teman ingat kan, proses instalasinya itu lama banget, bisa hampir 1 jam. Nah, tentu saja hal itu tidak efektif. Lebih efektif kita install 1 saja, kemudian kita cloning beberapa pun yang kita mau. Nah, ini kita sudah bisa cloning ya, dan sekarang kita sudah punya 2 Ubuntu. Ini adalah hasil cloning Ubuntu. Jadi seharusnya Ubuntu 2 itu sama persis seperti Ubuntu pertama. Kita coba nyalakan Ubuntu kedua. Kita klik start. Nah, di sini teman-teman bisa tunggu sebentar. Nah, jadi seperti ini, full seperti virtual mesin baru. Jadi nanti kalau misalkan kita melakukan perubahan pada Ubuntu 2 ini, itu tidak ngaruh sama sekali dengan Ubuntu pertama, karena kedua VM ini itu benar-benar terpisah. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita membutuhkan banyak server dengan operating system yang sama, kita tidak perlu install virtual machine satu persatu. Kita hanya perlu install virtual machine sekali saja, kemudian kita bisa cloning sebanyak yang kita mau. Selanjutnya kita belajar export import virtual machine. Jadi ketika kita sudah memiliki virtual machine, itu kita bisa ekspor, kemudian file tersebut bisa kita kirim ke siapapun, dan siapapun bisa mengimportnya. Jadi contohnya, misal kita lagi belajar nih, kemudian ada teman kita yang juga pengen belajar, maka kita bisa ekspor saja virtual machine kita, kemudian nanti di laptop teman kita itu bisa diimport, asalkan sama VirtualBox. Langsung saja kita buka VirtualBox. Nah, kita bisa ekspor yang Ubuntu ini. Kita bisa klik kanan, kita pilih ekspor. Nah, teman-teman bisa pilih mau diletakkan di mana saja. Di sini saya mau langsung next saja. Lalu kita klik finish. Oke, ekspornya sudah selesai. Sekarang kita bisa cek di File Explorer. Nah, perhatikan sekarang kita sudah punya ubuntu.ova. Kita bisa langsung double klik saja. Nah, di sini dia akan bertanya ya, apakah ingin buka di VMware Workstation atau ingin dibuka di VirtualBox. Karena kita sedang belajar VirtualBox, maka kita buka saja di VirtualBox. Nah, kita langsung klik OK. Di sini dia akan langsung mengimportnya. Untuk namanya kita bisa ganti ke Ubuntu 3 ya, teman-teman. Nah, kita bisa import saja. Nah, kita berhasil masuk ke Ubuntu 3. Kita bisa ketikkan clear, lalu enter.
Dan ini udah selesai ya teman-teman. Oke, sampai di sini harusnya teman-teman sudah ngerti ya caranya ekspor dan import virtual machine di VirtualBox.